Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hukum-hukum kekekalan peluruhan radioaktif dan peluruhan alfa. Dengan beranggotakan, saya Ursila Rofida, NIM 196437, dan rekan saya Ulfa Rufaida, NIM 196453. Sebelum membahas tentang hukum-hukum kekekalan pada peluruhan radioaktif, apa sih yang dimaksud dengan radioaktivitas? Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan. Peluruhan yang akan menghasilkan jenis atom lain yang stabil dan inti atom yang tidak stabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif. Radiasi atau sinar yang dipancarkan unsur radioaktif ada 3 macam, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Perbedaan ketiga jenis sinar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti helium bermassa 4 dan bermuatan plus 2 dengan daya ionisasinya besar dan daya tembusnya kecil. Kemudian yang kedua, sinar beta merupakan elektron berkecepatan tinggi, tidak bermassa dan bermuatan negatif 1. Dengan daya ionisasinya beta lebih kecil dari alfa dan beta lebih besar dari gamma. Dan sebaliknya, daya tembusnya beta lebih besar dari alfa dan beta lebih kecil dari gamma. Yang terakhir yaitu sinar gamma, merupakan gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan, dengan daya ionisasinya kecil dan daya tembusnya besar. Besarnya radioaktivitas suatu unsur radioaktif atau radionuklida ditentukan oleh konstanta peluruhan, yang menyatakan waktu paruh dan laju peluruhan atau yang biasa disebut dengan aktivitas radioaktif. Yang pertama yaitu waktu paruh, merupakan waktu yang diperlukan agar banyaknya radionuklida atau inti yang belum berdisintegrasi tinggal setengah dari semula. Atau waktu yang diperlukan unsur untuk meluruh hingga setengahnya. Waktu paruh ini bersifat khas terhadap setiap jenis inti. Jadi, setiap unsur radioaktif memiliki waktu paruh tertentu. Yang kedua yaitu aktivitas radioaktif, yang biasa disebut dengan laju peluruhan, merupakan banyaknya inti yang berdisintegrasi dalam waktu 1 detik. Aktivitas radioaktif ini menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah terjadinya peluruhan. Semakin besar aktivitas, semakin besar inti atom yang meluruh per detik. Deret radioaktivitas alamiah atau deret peluruhan radioaktif adalah deret yang menyatakan rangkaian peluruhan unsur. Deret peluruhan ini menggambarkan urutan peluruhan unsur dan juga jenis peluruhan yang terjadi pada tiap-tiap unsur. Pada deret ini, setiap anggotanya terbentuk dari hasil peluruhan nuklida atau inti sebelumnya. Deret ini akan berakhir dengan nuklida atau inti stabil. Karena dalam peluruhan radioaktif hanya pemancaran sinar alfa yang menyebabkan terjadinya perubahan nomor massa inti, maka unsur radioaktif dalam peluruhannya dapat digolongkan dalam 4 macam deret, yaitu deret thorium, deret neptunium, deret uranium, dan deret aktinium. Yang pertama, deret thorium. Deret thorium dimulai dari inti induk thorium dengan nomor massa 232 dan nomor atom 90, dan berakhir pada inti plumbum dengan nomor massa 208 dan nomor atom 83. Deret ini juga disebut dengan deret 4N, sebab nomor massanya selalu kelipatan 4. Yang kedua yaitu deret neptunium. Dimulai dari induk neptunium
dengan nomor massa 237 dan nomor atom 93. Berakhir pada inti Pitsum dengan nomor massa 208 dan nomor atom 83. Deret ini juga disebut deret 4N plus 1 karena nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N plus 1. Yang ketiga yaitu deret uranium. Dimulai dari inti induk uranium dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92 dan berakhir pada plumbum dengan nomor massa 207 dan nomor atom 82. Deret ini disebut juga deret 4N plus 2 karena nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N plus 2. Yang terakhir yaitu deret aktinium. Deret aktinium dimulai dari inti induk uranium dan berakhir pada inti plumbum. Deret ini juga disebut dengan deret 4N plus 3 sebab nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N plus 3. Sebuah inti radioaktif dapat melakukan sejumlah reaksi peluruhan yang berbeda, seperti peluruhan alfa, beta, dan gamma. Berbagai peluruhan radioaktif dan reaksi inti memperlihatkan bahwa alam tidak sembarang memilih hasil peluruhan, namun terdapat hukum tertentu yang membatasi hasil reaksi yang terjadi. Hukum tersebut adalah hukum kekekalan. Berikut adalah hukum kekekalan yang diterapkan pada proses peluruhan. Yang pertama, kekekalan energi. Energi dalam suatu reaksi inti pada umumnya ataupun peluruhan radioaktif adalah kekal. Hukum kekekalan energi yaitu hukum yang paling penting dalam peluruhan radioaktif. Hukum ini memberikan penjelasan mana reaksi yang paling mungkin terjadi sehingga energi diam dan energi kinetik hasil peluruhan dapat ditentukan. Energi kinetik bisa dilepaskan dalam reaksi eksotermik dan bisa juga diasup agar reaksi bisa terjadi pada reaksi dotermik. Yang kedua yaitu kekekalan momentum linier. Hukum kekekalan momentum linier menyatakan bahwa momentum linier sebelum suatu reaksi inti sama dengan momentum sesudahnya. Contohnya, jika inti yang meluruh awalnya diam, maka momentum total semua partikel hasil luruhannya haruslah 0. Yang ketiga yaitu kekekalan momentum sudut. Momentum sudut total sebelum reaksi adalah jumlah vektor momentum angular spin dan momentum angular orbital. Dalam setiap reaksi ini, momentum angular total adalah kekal, yaitu sama sebelum dan sesudah reaksi inti. Yang keempat yaitu kekekalan muatan elektrik. Hukum ini mensyaratkan bahwa muatan elektrik total sebelum dan sesudah peluruhan haruslah sama besar. Dalam tiap tipe reaksi inti, muatan total sebelum reaksi adalah sama dengan muatan total sesudah reaksi. Karena muatan ini ditentukan oleh proton, dinyatakan oleh nomor atom Z, maka hukum kekekalan ini dapat dipresentasikan secara matematis sebagai Z1 plus Z2 sama dengan Z3 plus Z4. Dengan Z1 dan Z2 adalah muatan yang dimiliki inti-inti sebelum reaksi, sedangkan Z3 dan Z4 adalah muatan-muatan inti sesudahnya. Yang kelima yaitu kekekalan nomor massa. Berdasarkan hukum ini, jumlah nukleon sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Dalam rumusan matematis dapat dituliskan A1 plus A2 sama dengan A3 plus A4. Adapun manfaat zat radioaktif dalam berbagai bidang diantaranya yang pertama, bidang kesehatan untuk diagnosis ataupun terapi penyakit, sterilisasi radiasi, dan penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer, dan lain-lain. Yang kedua, bidang hidrologi untuk mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Yang ketiga, bidang biologis untuk mempelajari kesetimbangan dinamis
reaksi pengesteran, dan mekanisme reaksi fotosintesis. Yang keempat, bidang pertanian. Untuk pemberantasan hama, pembentukan bibit unggul, dan penyimpanan makanan, sehingga tidak bertunas. Yang kelima, bidang industri. Untuk mengontrol ketebalan bahan, pengawetan bahan, meningkatkan mutu tekstil, mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ulfa Rufaida. Baik, saya Ulfa Rufaida akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peluruhan alfa. Apa itu peluruhan alfa? Jadi sebelum kita membahas tentang peluruhan alfa, apa itu partikel alfa? Partikel alfa merupakan bentuk radiasi partikel yang dapat menyebabkan ionisasi dan daya tembusnya rendah. Partikel alfa ini merupakan inti atom helium. Kemudian, apa itu peluruhan alfa? Peluruhan alfa adalah salah satu bentuk peluruhan radioaktif di mana sebuah inti atom berat tidak stabil melepaskan sebuah partikel alfa dan meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan nomor massa 4 lebih kecil dan nomor atom 2 lebih kecil dari semula. Menurut reaksi itu dituliskan dengan XAZ itu menjadi X aksen A-4 Z-2 plus He422. Jika kita skemanya itu seperti ini. Jika kita mempunyai inti X dalam keadaan diam, meluruh menjadi inti anak X aksen dan partikel alfa. Partikel alfa sendiri itu merupakan inti atom helium. Jadi, ketika kita mempunyai XAZ, meluruh menjadi inti anak X aksen A-4 Z-2 plus He422. Kenapa bisa seperti ini? Karena peluruhan alfa itu berarti ketika meluruh disertai dengan partikel alfa atau disertai dengan inti helium. Jadi, jika awalnya inti XAZ kemudian meluruh menjadi helium 422, peluruhan ini harus mematuhi hukum kelestarian alam. Nomor massa awal A kemudian meluruh disertai partikel alfa yang mempunyai nomor massa 4, sehingga X aksen A-nya harus min 4, karena A-4 plus 4 itu sama dengan A, sehingga ruas kiri dan ruas kanan tetap sama nomor massanya, yaitu A. Kemudian reaksi ini juga dapat ditulis sebagai XAZ menjadi X aksen A-4 Z-2 plus alfa. Kemudian ini contoh radium yang menjadi gas radon karena peluruhan alfa. Radium ketika memancarkan inti helium atau partikel alfa maka akan menjadi gas radon dengan nomor massa 222 dan nomor atom 86. Karena 226 kurangi 4 itu 222 dan 88 dikurangi 2 yaitu 86. Biasanya dalam reaksi inti muatannya itu tidak ditulis. Jadi muatan alfa itu 2 plus dan muatan radon itu 2 min. Kemudian kita akan bahas tentang energetika peluruhan alfa. Dalam peluruhan alfa berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Energi sistem sebelum dan sesudah peluruhan. Energi sebelum peluruhan yaitu EI sama dengan MP/C kuadrat plus KP. Itu menjadi MP/C kuadrat. Kemudian energi sesudah peluruhan yaitu EF sama dengan MD/C kuadrat plus KD plus M alfa C kuadrat plus K alfa. Kemudian sesuai dengan prinsip kekekalan energi, EI sama dengan EF sama menjadi MP/C kuadrat sama dengan MD C kuadrat plus KD plus M alfa C kuadrat plus K alfa. Dengan MP itu massa inti induk, MD massa inti anak,
M alfa massa partikel alfa, Kp energi kinetik inti induk dalam keadaan diam yang bernilai 0, kemudian Ka energi kinetik inti alfa. Kemudian ada energi disintegrasi yang dilambangkan dengan Q dalam peluruhan alfa, yaitu Q sama dengan Kd plus K alfa sama dengan MP min MD min M alfa dikalikan C kuadrat. Energi kinetik partikel alfa K alfa dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi, sehingga didapat K alfa sama dengan A min 4 per A dikalikan Q, di mana A adalah nomor massa inti induk. Kemudian yang selanjutnya yaitu membahas tentang tingkat energi alfa. Partikel alfa memiliki massa yang cukup kecil jika dibandingkan nukleon pembentuknya dan memiliki energi kinetik yang cukup tinggi sehingga dapat lolos dari inti sebuah atom. Lalu bagaimana penjelasan sebuah partikel alfa dapat lolos dari inti? Jadi dilihat dari gambar itu, agar partikel alfa dapat lolos dari inti, maka ia harus memiliki energi minimal 25 MeV, setara dengan energi untuk membawa partikel alfa dari jarak tak hingga ke dekat inti, tapi masih di luar jangkauan gaya tarik inti. Namun peluruhan alfa hanya memiliki energi sekitar 4-9 MeV, sehingga terjadi kekurangan energi sekitar 16-21 MeV untuk meloloskan diri dari inti. Persoalan kekurangan energi tersebut dapat dijawab secara mekanika kuantum oleh Gamow, Gurney, dan Condon. Ada 3 prinsip yang dikemukakan untuk menjawabnya, yaitu yang pertama, partikel alfa itu bisa ada sebagai partikel dalam inti. Kedua, partikel semacam ini terus-menerus dalam keadaan gerak dan dibatas geraknya hanya dalam inti oleh rintangan potensial yang melingkupinya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat peluang kecil tetapi tertentu untuk partikel inti melewati rintangan potensial ini, meski kecil setiap kali terjadi tumbukan. Peluang terjadinya tumbukan dirumuskan dengan yaitu konstanta peluruhan dilambangkan dengan lambda sama dengan V kali T, di mana V adalah frekuensi tumbukan dan T adalah peluang partikel alfa menembus rintangan potensial. Kemudian ada frekuensi tumbukan partikel V sama dengan V per 2 R0, di mana V adalah kecepatan partikel alfa dan RO adalah jari-jari nuklir. Karena V lebih besar dari K, maka dalam fisika klasik terjadi transmisi adalah tidak mungkin T sama dengan 0. Sedangkan secara mekanika kuantum partikel alfa bergerak dipandang sebagai gelombang dengan peluang transmisi T. Yang terakhir yaitu manfaat partikel alfa. Partikel alfa ini menghasilkan ionisasi, di mana ionisasi ini dapat digunakan dalam bidang biologi, yaitu dapat menggantikan sel-sel yang rusak secara total. Partikel alfa tersebut ditembakkan pada inti suatu atom, maka akan menghasilkan radioisotop yang lebih dan sering digunakan untuk menembak adalah neutron. Adapun muatan positif dari partikel alfa sangat berguna dalam industri, misalnya radium 226 dapat digunakan untuk pengobatan kanker, yakni dengan memasukkan jumlah kecil radium ke daerah yang terkena tumor. Kemudian ada polonium 210 yang berfungsi sebagai alat statik eliminator dari paper mills di pabrik kertas dan industri lainnya. Kemudian ada beberapa detektor asap memanfaatkan emisi alfa dari amerisium 241 untuk membantu menghasilkan arus listrik sehingga mampu membunyikan alarm saat kebakaran. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Jika ada pertanyaan bisa langsung di grup chat WA. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.